Sejumlah organisasi perangkat daerah, OPD, maupun instansi terkait di lingkungan Pemkab Situbondo pegawai honorer ada ratusan yang belum juga dicairkan atau digaji. Hal inilah yang membuat dua aktivis ini geram kenapa honorer yang seharusnya mendapatkan haknya belum juga dicairkan atau digaji. Itu terdapat 252 orang yang kemungkinan besar nanti di outsourcing. Tentang honorer ya, honorer yang sampai saat ini gajinya belum bisa kita cairkan, itu bukan tanpa alasan. Juga perlu diperhatikan, contoh ini seperti yang terjadi kemarin adalah di hari-hari Fitri dan Ramadan. Fitri adalah hari kemenangan, bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan sebuah kemenangan secara hakiki? Lawang kewajiban pemerintah terhadap penerima honor itu tidak pernah diterima. Itu yang dikatakan memanusiakan manusia. Seharusnya mereka wajib hukumnya. Ini terkait otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Situbondo ini belum menyikapi dan memahami atas tugas dari mereka. Kenapa? Dia tidak berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 45. Sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tidak ada di benak pemerintahan dalam hal itu yang sifatnya adalah berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanggapan Pak David. Itu juga perlu diperhatikan. Contoh ini seperti yang terjadi kemarin adalah di hari-hari Fitri bulan Ramadan. Fitri adalah hari kemenangan, bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan sebuah kemenangan secara hakiki? Lawang kewajiban pemerintah terhadap penerima honor itu tidak pernah diterima. Kan begitu, itu yang dikatakan memanusiakan manusia. Seharusnya mereka wajib hukumnya untuk segera menggaji yang namanya honor. Yang pasti ini akan menjadikan sebuah presiden buruk di Situbondo. Bagaimana akan memperhatikan persoalan yang besar, sementara persoalan yang kecil hanya segelintir orang mereka tidak pernah menyikapi, tidak pernah mau menyelesaikan. Pemerintah harus tanggap darurat. Karena ini acara Fitri sudah selesai. Semuanya agama Islam sekarang ini kan menikmati acara Fitri. Dan sementara mereka apa ya bisa menikmati acara Fitri ketika mereka tidak mendapatkan gajinya. Oke, makasih Pak David. Siap. Ini terkait otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Situbondo ini belum menyikapi dan memahami atas tugas dari mereka untuk Honda tersebut. Karena apa? Dia tidak berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 45 di pada alinea kedua itu, selain memajukan kesejahteraan hukum, mencerdaskan kehidupan bangsa di Undang-Undang Dasar 45. Dan sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tidak ada di benak pemerintahan dalam hal itu yang sifatnya adalah berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tidak ada. Makanya saya berharap kepada pemerintah baru dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Situbondo agar kondusif dalam menjalankan roda pemerintahan untuk memperhatikan honor-honor tersebut yang akan bisa dinikmati oleh rakyat miskin, gitu. Jadi sebagai penerima honor daerah agar bisa dinikmati dan dirasakan. Jadi itu memang harus diperjuangkan. Jangan hanya di kesempatan jadi pemerintah daerah, menjadi Dewan Perwakilan Rakyat disuruh-suruh seperti nyurung mobil untuk bisa berjalan, setelah berjalan ditinggal. Itu kami berharap dari pemerintah daerah tentang Honda itu harus diperhatikan untuk khususnya kesejahteraan masyarakat Situbondo. Ini apa yang dirasa mengabaikan hak-hak pegawai yang honorer, Pak Adati? Gimana tanggapannya? Ya, itu ada hak dan kewajiban dari pemerintah daerah. Jadi setiap honor daerah itu kewajiban dari mereka sudah dilaksanakan dan dikerjakan sebagai loyalitas dari bawahan terhadap pimpinan. Sekarang hak mereka juga harus diperjuangkan.
Makanya kami kembali lagi kepada sila Pancasila di sila ketiga, Persatuan Indonesia harus mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Itu diucapkan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila, itu menjadi asas tuh bagi pemerintah daerah. Oke, terima kasih Pak Tadi. Ya. Pak Samsuri menanggapi atau yang berkaitan dengan honor daerah ya Pak Samsuri yang belum sampai saat ini realisasi atau terbayarkan dari beberapa OPD, juga salah satunya di Dinas Lingkungan Hidup 6 orang ini hingga bulan April per 1 Januari 2025 ini belum tercairkan. Itu gimana tanggapannya? Apakah pegawai dalam kepegawaian itu memang prosesnya itu honorer itu terdata atau gimana? Bisa dijelaskan Pak? Ya, begini nih Mas, Ya. tentang honorer ya, honorer yang sampai saat ini gajinya belum bisa kita cairkan, itu bukan tanpa alasan. Namun pemerintah kabupaten atau Pemkab dalam hal ini cari solusi terbaik ya untuk mereka honorer yang tidak masuk di data atau data BKN. Salah satu contoh akan dilakukan atau diberikan solusi menjadi tenaga outsourcing. Nah, tenaga outsourcing atau alih daya ini bukan mudah seperti membolak-balikkan telapak tangan, tapi melalui proses dari Perbup, terus macam-macam lah terkait dengan yang sampai tanyakan 6 orang di DLH itu. Barangkali ini hasil rapat kemarin terakhir yang kami koordinasi sama OPD, ternyata di DLH itu ada 6 orang yang menurut Pak Kadis LH Lingkungan Hidup waktu itu memberikan penjelasan itu bukan tidak punya ijazah, tapi ijazahnya ketonon, itu dengan rumah-rumahnya terbakar ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan bersama sebelum rapat itu dilakukan, itu sudah disepakati yang kita kurangi itu dari tenaga honorer yang ada yang belum terbayar gajinya sampai saat ini, itu yang tidak punya ijazah, salah satunya usia 58 ke atas yang kemungkinan besar tidak bisa kita usulkan di P3K maupun PNS. Terus yang bisa bertahan itu yang honorer yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun. Nah, selama ini sih on proses, 1 minggu ke depan ini permasalahan ini kita bisa selesaikan. Clear lah. Ya insya Allah seminggu paling tidak ya 10 hari lah, 10 hari ke depan ini insya Allah permasalahan ini akan terselesaikan. Artinya dari outsourcing ini kan secara langsung ini kan diberhentikan ya Samsuri ya. Iya. Nah, hanya hak dan kewajiban atau nanti ketika diberhentikan lah sementara atau nanti dipanggil lagi bagaimana Pak? Secara keseluruhan ada berapa semua honorer Pak juga Pak? Saya kan begini, hasil akhir di rapat kemarin itu terdapat 252 orang yang kemungkinan besar nanti di outsourcing gitu ya. Itu karena barangkali belum ini ada OPD yang ini bisa berkurang nanti, bisa berkurang, kalau bertambah saya kira tidak bisa. Nah, mungkin kalau bisa berkurang iyalah, tapi dengan kriteria yang saya sebutkan tadi bentuknya. Nah, mengenai bisa dipanggil atau tidak oleh Pemkab, ini kan alih daya, istilahnya outsourcing alih daya dari tenaga honorer menjadi outsourcing. Outsourcing ini adalah tenaga yang dimiliki oleh pihak ketiga atau penyedia jasa. Saya kira itu. Artinya diklasifikasikan 3 itu ya Pak? Iya. Dari usia, masa Itu yang kerja, kita sepakati, itu yang kita keluarkan. Tapi Pak Bupati menghendaki tidak ada yang dirugikan nanti itu. Betul ya. Masalah juga haknya diberikan ya? Ya, insya Allah ini ya. diberikan. Makasih. Karena mereka dari Januari juga kerja. Sudah kerja. Ada kerja. Februari juga kerja. Ya. Iya. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama.